Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada segmen kali ini saya akan membahas terkait position, yaitu free move, free rotate, kemudian constraint. Nah, apa itu free move dan free rotate? Free move adalah tools yang digunakan untuk menggeser suatu benda atau komponen secara bebas tanpa terikat pada suatu constraint apapun. Kemudian apa itu free rotate? Free rotate adalah tools untuk memutar benda atau objek yang kita buat dengan bebas tanpa terikat pada constraint apapun. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan apa itu free move. Kita klik pada free move di bagian position ini, kemudian kita pilih benda yang tidak kita geser. Contohnya adalah cap-nya. Kita klik pada cap, kemudian kita drag. Nah, seperti itu. Oke, kemudian adalah free rotate. Free rotate, kita klik pada free rotate, kemudian kita pilih benda yang tidak kita putar. Kita klik di sini, kemudian kita putar. Kita drag. Kemudian kita drag pada mouse. Ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan bahas terkait constraint. Constraint adalah tools yang sangat penting di bagian assembly. Karena apa? Karena constraint adalah tools untuk merakit suatu komponen menjadi sebuah unit. Jadi kita bisa merakit, menempelkan komponen yang satu dengan yang lainnya, kemudian memasang komponen yang satu dengan yang lainnya menggunakan constraint. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu. Di bagian constraint ini terdapat 4 bagian, yaitu adalah assembly, kemudian motion, transition, dan constraint set. Nah, di sini kita akan membahas bagian assembly. Oke, langsung saja. Di bagian assembly ini untuk tipenya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mate, yang kedua adalah angel, kemudian tangent, kemudian insert, setelah itu symmetry. Nah, setiap tipe ini mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama, tipe mate. Nah, mate ini terbagi menjadi 2 solution, yaitu adalah mate dan flush. Nah, mate di sini, di solution mate itu berfungsi untuk menempelkan 2 buah permukaan yang kita pilih. Jadi 2 buah permukaan yang kita pilih akan menempel, bisa kita atur jaraknya di offset sini. Contoh menempel, kemudian kita beri jarak 1 mili dan lain sebagainya. Kemudian apa itu flush? Flush itu berfungsi untuk membuat 2 buah permukaan yang kita pilih menjadi sejajar atau satu arah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Contohnya di sini saya akan menggunakan solution mate di bagian tipe mate, solution mate. Saya pilih permukaan ini, permukaan dari capnya, kemudian akan saya tempel ke permukaan dari karburator body. Oke, saya klik di sini. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Permukaan yang kita pilih tadi akan menempel dengan permukaan yang kita pilih lainnya. Jadi permukaan satu akan menempel dengan permukaan kedua. Oke, sekarang kita cancel. Kemudian kita coba menggunakan flush. Kita pilih permukaan satu, yaitu adalah permukaan capnya, kemudian permukaan karburator body. Nah, maka yang terbentuk adalah seperti ini. Kedua permukaan yang kita pilih akan menghadap ke arah yang sama, seperti itu. Baik, kemudian tools constraint berikutnya yaitu pada tipe angel. Angel ini terbagi menjadi 3. Tetapi di sini angel yang paling sering digunakan, yang akan kita bahas adalah directed angel. Oke. Fungsi dari tipe angel ini adalah untuk membuat sudut atau membuat kemiringan antara permukaan yang kita pilih. Permukaan satu dengan permukaan lainnya akan miring dengan berapa derajat sesuai dengan yang kita atur. Oke, langsung saja. Tools berikutnya adalah assembly tipe angel. Di sini kita akan menggunakan angel yang directed angel. Oke.
Fungsi dari tipe angel di sini adalah untuk membuat dua buah permukaan yang kita pilih memiliki sudut kemiringan tertentu. Nah, seperti apa yang dimaksudkan? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita perhatikan pada video berikut. Kita pilih pada directed angel. Lalu kita pilih dua permukaannya, yaitu adalah permukaan cap, kemudian adalah permukaan carburetor body. Kemudian kita masukkan di sini nominal sudutnya, contoh 45 derajat. Sorry, karena di sini ada flashnya. Nah, untuk pembelajaran teman-teman, jadi ketika tadi kita mau assembly menggunakan angel tetapi gagal, kita harus cek lagi. Jika seperti ini, berarti sudah ada constraint yang mengunci permukaan tersebut sehingga tidak mungkin untuk dimiringkan. Jadi kita harus cek dulu antara cap dan carburetor body apakah sudah ada hubungan constraint sebelumnya yang membuat untuk kedua komponen tersebut tidak bisa kita miringkan. Nah, kita bisa cek dulu di sini di bagian cap ada flash, ya, sama di bagian carburetor body juga ada flash. Oke, jadi ketika ada flash kan tadi fungsinya untuk membuat dua buah permukaan menjadi satu arah yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Satu arah yang sama adalah ke atas dan ke atas. Capnya mengarah ke atas, karburator bodinya permukaan yang kita pilih tadi mengarah ke atas, sehingga tidak memungkinkan untuk kita miringkan menggunakan angel. Jadi langkah yang harus kita ambil adalah menghapus flashnya, delete, kemudian kita masuk ke constraint, kemudian assembly tipe angel. Di sini kita pilih directed angel, kemudian kita pilih permukaan satu dengan permukaan lainnya. Nah, di sini kita baru bisa memasukkan nominalnya berapa, 45 derajat. Nah, maka akan terbentuk seperti ini teman-teman. Permukaan 1 dan permukaan 2 akan miring 45 derajat permukaan yang kita pilih tadi. Seperti itu. Nah, untuk pengetahuan saja di bagian assembly dua tipe ini belum waktunya kita bahas karena ini untuk komponen-komponen yang kompleks, tapi akan saya jelaskan saja secara singkat. Di sini berfungsi untuk membuat sudut dengan arah yang tidak tentu. Yang dimaksud tidak tentu di sini, ketika kita mau mengubah arahnya, contohnya langsung saja adalah parameter. Jadi untuk nanti pengaplikasian dalam pembuatan animasi, sudut tersebut akan digerakkan dari 0 derajat sampai 45 derajat, itu harus menggunakan undirected, sudut yang tidak ditentukan. Jadi sudutnya bisa bergerak antara 0 sampai 45 derajat. Jika kita menggunakan yang directed angel, itu tidak bisa kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan animasi, karena sudutnya sudah terkunci 45 derajat. Seperti itu. Kemudian yang ini explicit reference factor. Di sini menggunakan arah dari origin yang pertama seperti itu. Jadi sudah ada 3 arah utama. Kemudian digunakan untuk dua komponen, yaitu dua permukaan, tetapi tidak berbasiskan satu permukaan sebagai acuan. Jika kita lihat di sini, ketika kita menggunakan directed angel, basisnya adalah karburator body. Karena apa? Karena karburator body sudah terkunci. Kemudian permukaan yang kita pilih yang tidak terkunci akan mengikuti permukaan yang terkunci. Berbeda dengan yang tadi adalah explicit. Nah, di sini dia mengikuti origin. Jadi originnya misal adalah sumbu XY, kemudian jarak dari sumbu SY, sudut dari sumbu XY ke part 1 itu berapa, ke part 2 itu berapa, seperti itu. Maka kita ada 3 pilihan di sini. Yang lain ada 2 pilihan, tetapi yang explicit ada 3 karena ada vektornya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa di bagian angel sudah cukup. Kemudian tangent. Nah, tangent ini sama seperti disket. Jadi tangent ini berfungsi untuk membuat dua buah permukaan radius atau lingkaran saling menempel. Nah, di sini ada 2 solution. Yang pertama adalah inside, yang kedua adalah outside. Nah, inside ini bisa kita lihat pada gambarnya bahwa permukaan yang kita pilih akan masuk ke dalam permukaan kedua yang kita pilih. Oke. Kemudian yang kedua ini outside, mereka akan menempel permukaan terluarnya saja. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Contoh, saya memilih permukaan yang ini dari screw di sini, kemudian saya
akan memilih permukaan di sini. Nah, jika inside, dia akan menempel permukaan terluar dari skrunya ini ke permukaan dalam dari lubangnya. Jika outside, mereka akan menempel permukaan luarnya saja. Nah, seperti ini. Jadi permukaan luarnya saja yang akan menempel. Oke, kemudian insert. Nah, insert ini adalah tools yang paling sering digunakan untuk memasang komponen-komponen seperti baut dan lain sebagainya yang memiliki bentuk silindris, khusus silindris. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sebelum kita pelajari cara menggunakannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tips dan triknya. Kita memiliki tools cepat di sini, yaitu insert, tetapi khusus untuk sebuah benda silindris. Jadi ketika kita punya benda silindris, hendak kita masukkan ke lubang, jika kita menggunakan tipe mate, kita memilih garis sumbu di sini, kemudian kita memilih lubang, apply, kemudian kita tarik. Nah, ini masih bisa bergerak. Kita harus mate lagi satu kali lagi antara permukaan dengan permukaan di bawah ini. Nah, jadi 2 kali constraint jika kita menggunakan mate. Jadi mate itu kan bisa kita gunakan juga untuk sumbu ke sumbu, untuk mengunci garis sumbu ke garis sumbu. Sedangkan insert kita bisa bandingkan ya, di sini kita sudah menggunakan satu mate, satu buah constraint. Jika kita menggunakan insert, kita hanya cukup menggunakannya satu kali, satu constraint. Contoh, kita klik pada permukaan di sini, garisnya ya, bukan permukaan. Kemudian kita pilih lubangnya di sini. Kemudian apply. Nah, di sini bendanya tidak bisa ditarik naik turun lagi karena sudah terkunci antara sumbunya dengan permukaan atau garis dari lingkaran tadi. Jadi lebih cepat jika kita menggunakan insert. Nah, insert ini dibagi menjadi 2 solution, yaitu opposite dan align. Nah, apa itu opposite? Nah, insert ini dibagi menjadi 2. Ini yang pertama dan yang kedua, line. Nah, apa perbedaannya? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Contoh, kita menggunakan insert. Tadi kita menggunakan yang pertama, kemudian kita mau mempraktekkan menggunakan yang kedua, yaitu adalah permukaan ini ke permukaan ke garis lubangnya. Nah, kan jadi seperti ini, terbalik. Jadi ini untuk membolak-balik saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian simetri. Nah, simetri ini saya hanya jelaskan saja karena di sini kita tidak terlalu membutuhkan simetri, karena simetri itu kita bisa menggunakan tools yang lain. Nanti akan saya sampaikan tips dan triknya. Jadi saya berbagi ilmu tentang tips dan trik cepatnya. Jadi tidak semua tools saya sampaikan karena saya rasa tidak cukup penting. Tetapi di sini saya akan menjelaskannya saja bahwa tools simetri itu digunakan untuk membuat 2 buah benda, khususnya 2 buah permukaan yang kita pilih menjadi simetri satu sama lain dengan bantuan garis tengah atau plane. Kita bisa lihat di sini ada 3, part 1, part 2, kemudian plane. Oke. Nah, teman-teman, saya tambahi di sini penggunaan motion, tetapi hanya saya jelaskan saja karena ini akan kita pelajari pada level berikutnya. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja bahwa motion ini berfungsi untuk menggerakkan suatu benda seperti roda gigi atau benda lain yang kita constrain, lalu ketika kita putar bisa bergerak satu sama lain, jadi fleksibel seperti itu. Kemudian transisi ini digunakan untuk membuat suatu permukaan dari benda untuk berjalan mengikuti railnya menujunya ke arah animasi. Kemudian constraint shift juga sama, ke arah animasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita nantikan pada level yang berikutnya. Oke, baik teman-teman, saya rasa video pada segmen kali ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan sampai jumpa di segmen berikutnya.